Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 252, Aku orang terkaya di negara ini. Jordan bangkit dan memeluk Victoria erat. Victoria memejamkan matanya, dan air mata kebahagiaan terus mengalir di wajah halusnya. Dia sudah berusia 31 tahun, dan meskipun dia dikelilingi banyak pelamar selama bertahun-tahun, dia selalu merasa bahwa dia akan berakhir sendirian sampai dia bertemu Jordan. Jordan pun bersemangat, karena Victoria adalah wanita terbaik yang pernah ditemuinya, dan juga wanita yang memperlakukannya dengan baik. Ketika semua orang mengejek dan mempermalukannya karena ditinggalkan oleh istrinya dan keluarga Stelle, Victoria adalah satu-satunya yang bersedia tinggal di sisinya. Jordan mengeluarkan cincin berlian berkilau dari kotak cincin berlian, dengan lembut mengangkat tangan halus Victoria, dan memasangkan cincin itu di jari manisnya. Victoria sangat tersentuh, dan ia menyadari bahwa cincin itu sama sekali tidak norak. Ia berseru dengan heran, cincin berlian ini cantik sekali. Cincin berlian tersebut dirancang oleh merek perhiasan ternama di New York, Lorraine Schwartz. Cincin tersebut terbuat dari berlian 18 karat berpotongan segi 8 yang dipasang pada dasar platinum. Kekuatan berlian itu melambangkan cinta yang tak terhancurkan yang dimilikinya untuknya. Emily, yang berada di samping, telah mengeluarkan kamera DSLR-nya dan mengambil peran sebagai fotografer. Sambil mengambil gambar, ia menjelaskan, Vicky, cincin berlian ini bernilai $7 juta. Jordan secara khusus memesannya untukmu. $7 juta. Itu sama dengan harga sebuah villa di New York City. Selain itu, dibutuhkan beberapa juta dolar untuk menyewa pulau itu juga. Jordan telah menghabiskan lebih dari $10 juta hanya untuk dua hal itu. Victoria menatap Jordan dengan heran dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Jordan telah memasangkan cincin berlian di jari manis kiri Victoria. Pada saat ini, ia juga harus berterus terang kepada Victoria. Victoria, aku ingin meminta maaf padamu. Sebenarnya, pengusiranku dari keluarga Stelle adalah kebohongan, dan aku selalu menjadi bagian dari keluarga itu, kata Jordan. Emily yang sudah lama tahu kebenarannya pun tersenyum dan berkata, bukan itu saja, Kak. Dia sekarang orang terkaya di negara ini, dan perusahaan J Corporation yang selama ini mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar, dibangun olehnya. Victoria benar-benar tercengang. Kamu tidak dikeluarkan dari keluarga. Apakah J Corporation milikmu? J adalah inisial nama Jordan. Jordan mengangguk. Namun, Victoria benar-benar jengkel mendengar berita itu. Kalau begitu, selama ini kau berbohong padaku. Kalau kau tidak percaya padaku, lupakan saja soal menikahiku. Saat Victoria berbicara, dia hendak melepas cincin yang baru saja dipakaikan Jordan di jarinya. Jordan buru-buru memeluk Victoria dan menghentikannya. Victoria, bukan begitu. Biar aku jelaskan. Saat itu, saya tahu bahwa Hailey menipu saya karena dia jelas-jelas tidur dengan Tyler, tetapi dia berbohong dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak melakukan apapun dengannya. Bukan itu maksudnya. Dia juga punya hubungan yang tidak jelas dengan Chaiden dan pergi berkencan dengannya setiap hari bahkan setelah dia hamil. Saya ingin menceraikannya, tetapi sebelum bibi buyut Hailey meninggal, dia membuat saya berjanji padanya bahwa saya tidak akan menceraikan Hailey. Bibi Hailey telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak ingin dia meninggalkan dunia ini dengan penyesalan, jadi aku setuju. Seperti yang Anda ketahui, saya menganggap serius janji, dan saya tidak ingin mengingkari janji saya, jadi saya menemukan solusi ini. Aku tahu Hailey suka uang, dan begitu dia tahu aku bangkrut, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menceraikanku. Victoria tahu banyak tentang pernikahan Jordan dan Hailey. Victoria tahu bahwa Jordan adalah orang baik, jadi dia tidak menyalahkannya. Dia bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku bahkan setelah kita bersama? Jordan berkata, aku selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu, tetapi aku ingin menunggu sampai Hailey melahirkan. Yah, seperti yang kau tahu, wanita itu pasti akan kembali menghantuiku begitu dia tahu bahwa aku tidak dikeluarkan dari keluarga. Victoria mengangguk, tahu bahwa Hailey selalu menyukai Jordan dan meninggalkannya hanya karena dia tidak punya uang. Begitu dia tahu bahwa Jordan kaya, dia pasti akan berusaha mendapatkannya kembali. Emily membujuk Victoria dari samping, Vicky, maafkan saja dia. Dia mungkin menyembunyikan identitasnya, tetapi dia juga diam-diam membantumu. Kamu menjadi wakil presiden Perry Express karena dia juga. Nona Audrey adalah adik perempuannya. Victoria bahkan lebih terkejut lagi. Nona Audrey adalah saudara perempuan Anda. Jordan tersenyum dan mengangguk. Ya, dia adik perempuanku yang paling muda. Baru saat itulah Victoria mengerti mengapa dia bisa dengan mudah menjadi wakil presiden dan kemudian presiden Perry Express. Ternyata semua ini bukan karena keberuntungannya atau fakta bahwa dia bisa akrab dengan Audrey, tetapi karena pengaturan Jordan. Kau menyebalkan sekali. Kau juga tidak memberitahuku sebelumnya.
Victoria menepuk lembut Jordan, tetapi Jordan tahu bahwa Victoria telah memaafkannya setelah melihat ekspresinya. Dunia ini memang seperti itu. Jika orang kaya berpura-pura miskin, ia cenderung mudah dimaafkan. Namun, jika seorang pria miskin berpura-pura kaya, wanita itu pasti akan memutuskan hubungan dengannya begitu mengetahuinya. Dia bahkan akan marah padanya. Tentu saja, Victoria bukan orang yang sangat mementingkan uang. Dalam 2 hari berikutnya, Jordan, Victoria, dan Emily bersenang-senang dengan santai. Jordan dan Victoria terbang kembali ke New York City pada hari ketiga tahun baru. Sebelum berangkat, Jordan mengajak Emily untuk pergi ke New York City dan tinggal bersamanya dan Victoria. Ia juga mengatakan bahwa ia dapat mengatur agar Emily menduduki jabatan tinggi di J Corporation. Namun Emily yang cukup keras kepala, menolaknya. Dia mengatakan dia lebih suka menjadi pramugari dan terbang keliling dunia. Bagi Jordan, semua pekerjaan itu sama. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara presiden perusahaan publik dan pramugari yang melayani tamu di pesawat terbang. Oleh karena itu, Jordan menghormati keputusan Emily. Ketika mereka tiba di bandara, mereka mendapati banyak sekali penggemar mengerumuni tempat itu karena kebetulan mereka menaiki pesawat yang sama dengan seorang selebriti terkenal. Victoria sudah lama terkenal dan pernah tampil di TV nasional sebelum banyak wartawan mengenalinya. Ketika mereka melihat Victoria, Presiden New York City yang paling cantik, berpegangan tangan dengan seorang pria tampan dan mengenakan cincin berlian berkilau di tangannya, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang layak diberitakan dan dengan demikian bergegas maju. Para wartawan wanita bertanya tentang Jordan. Nona Clarke, bisakah Anda memperkenalkan pria tampan ini kepada kami? Seseorang melaporkan bahwa Anda telah mendapatkan mainan anak laki-laki yang merupakan trainee grup idola. Apakah ini dia? Apakah dia seorang artis? Victoria tak kuasa menahan tawa saat mendengar pertanyaan mereka. Ia menoleh ke arah Jordan dan berkata, "Sayang, seseorang mengatakan bahwa kamu terlihat seperti trainee grup idola." Haha. Jordan tertawa. Tampaknya dia cukup tampan, dan dia bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan industri hiburan jika dia tidak menjalankan bisnis. Status Jordan tidak seperti dulu lagi, dan Victoria tidak ingin reporter tabloid menulis omong kosong tentangnya. Victoria menghentikan langkahnya dan menghadap kamera serta wartawan. Ia bertanya, "Ini tunanganku, Jordan, Presiden J Corporation."